Perlu dibedakan antara berteman dengan setan dengan berteman dengan jin. Jin dengan setan ini walaupun satu bangsa tapi berbeda ya. Jadi setan itu ya kalangan jin yang kafir, yang ingkar. Nah, kalau berteman dengan jin ini, kata Imam Ibnu Taimiyah, pada prinsipnya tidak mutlak haram. Walaupun kita nanti tidak dianjurkan untuk itu. Karena ini kan beda beda alam, kita nggak mampu melihat mereka. Ini saya sampaikan supaya kita tidak mudah kemudian menuduh orang yang ada jinnya itu kemudian kita sebut musyrik dan sebagainya, tidak. Nggak mutlak haram. Berteman dengan jin itu ya seperti berteman dengan sesama manusia, dengan muamalah sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, "Faman kana minal insi ya'murul jinna bima amarallahu bihi wa rasuluh." Siapa di antara manusia yang memerintahkan jin dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, min ibadatillahi wahdah wa ta'ati nabiyyihi, yakni untuk beribadah kepada Allah saja, mentaati nabinya. Kemudian wa ya'murul insa bidzalik, kemudian jin itu juga menyuruh manusia untuk taat tadi. Fahadha min afdali auliyaillah, maka ini adalah ya sebuah kemuliaan dari waliullah. Enggak masalah kalau begitu. Jinnya nyuruh baik, manusianya nyuruh baik. Sebagaimana dua manusia. Kemudian wa man kana yasta'milul jinna fi umurin mubahah lahu fahuwa kaman ista'malal insa fi umurin mubahatin lahu. Siapa yang mempergunakan jin untuk perkara mubah, maka dia seperti ya, mempekerjakan manusia juga untuk suatu perkara yang mubah, yang sebetulnya hukum asalnya juga tidak haram. Rumah kok kotor sekali, enggak lagi capek, ada jin, jin kamu sapuin rumah. Ya maka tidak mengapa dari sisi itu. Asal hubungannya itu seperti manusia dengan manusia. Yang masalah itu kan ketika ada i'tiqad tadi, ada untuk jin tadi harus dikasih sesuatu, harus dikasih tumbal dan sebagainya, ada syarat-syarat tertentu. Nah, itu yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa ilam yakun tammal ilmi bisyari'ah fasta'ana bihim fi ma yudhunnu annahu minal karamat. Kalau orang itu belum sempurna mengetahui syariat, jadi nggak ngerti hukum syariat, mana yang boleh, mana yang tidak, kemudian minta tolong kepada jin dan menganggap itu merupakan karomah. Misalnya dia ingin jinnya membawa ke satu kota, ke kota lain, pindah-pindah begitu, kemudian dianggap itu karomah. Atau dia pergi ke Mekah sana, dibawa terbang oleh jin misalnya, dianggap itu karomah dan sebagainya, fahadha maghrur, maka ini orang yang tertipu. Intinya kita perlu berhati-hati ketika berteman dengan jin ini. Bagusnya ya nggak usah. Kalau jin mau bantu kita tanpa sepengetahuan kita ya silahkan. Tapi kalau kita harus ada apa-apanya, harus ada amalan ini, amalan itu bisa paling minim memalingkan niat kita ibadah yang inginnya murni kepada Allah jadi ibadah untuk dapat jin. Nah, ini sudah bergeser niatnya, naudzubillah.